Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, mewanti-wanti agar jangan ada pihak yang mengusik Presiden Joko Widodo. Prabowo bilang jika ada yang mencubit Jokowi, sama saja berurusan dengan partainya. Dalam Rapimnas Gerindra, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pasang badan mewanti-wanti semua pihak agar jangan ada yang berani mengusik Presiden Joko Widodo. Prabowo bilang jika mengganggu kepala negara artinya berurusan dengan partainya. Dalam pidatonya, Prabowo turut berterima kasih terhadap kinerja Jokowi memimpin negeri selama 10 tahun terakhir. Tapi bersama-sama dengan semua kekuatan, insya Allah kita bisa berbuat yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Terima kasih pengabdian Bapak sekian tahun. Jangan ragu-ragu Pak. Kalau Pak Jokowi dicubit, yang rasakan seluruh Partai Gerakan Indonesia Raya. Pujian juga dilontarkan Presiden Joko Widodo. Jokowi menyebut dirinya punya hubungan spesial dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Bahkan Jokowi menekankan keduanya saling menyayangi. Buat saya, Prabowo Subianto itu sangat spesial. Saya sangat menghormati Pak Prabowo, sangat menghormati. Dalam beberapa kesempatan Pak Prabowo beberapa kali menyampaikan bahwa beliau merasa sangat cocok, merasa sangat sayang dengan saya. Ya, begitu juga. Itu juga yang saya rasakan. Di Rapimnas Gerindra, Jokowi maupun Prabowo sama-sama ingin menegaskan hubungan keduanya terus harmonis meskipun berawal dari rival dalam 2 kali pilpres. Penegasan ini disampaikan Jokowi dan Prabowo di tengah akhir-akhir ini berebus isu soal relasi keduanya yang renggang. Tim Liputan, Kompas TV. Saling puji Jokowi Prabowo terlihat jelas di Rapimnas Partai Gerindra setelah sempat muncul isu keretakan hubungan di antara keduanya. Kita kupas pujian keduanya bersama politisi Partai Gerindra sekaligus anggota DPR Komisi 11 dari fraksi Gerindra, Kamru Samad, dan juga pengamat politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin. Selamat petang Bang Samad, Kang Ujang, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Ya, Mbak Cynthia, Bang Kamru Samad. Selamat petang. Selamat petang. Kang Ujang, kalau kita lihat saling puji ini apakah artinya keduanya ingin menggambarkan dan juga mengisyaratkan bahwa proses transisi pemerintahan mulus, tidak retak dan baik-baik saja? Ya, pertama itu ya, ingin memastikan bahwa selama ini Pak Prabowo dengan Pak Jokowi satu frekuensi, satu kepentingan gitu ya, saling menguntungkan dalam konteks menjaga pemerintahan, menjaga negara, mengawal transisi demokrasi menuju katakanlah 20 Oktober nanti, yang pertama. Yang kedua tentu ini sekaligus juga membantah pihak lain gitu ya, pihak luar yang mengindikasikan bahwa seolah-olah gitu bahwa Pak Prabowo dengan Pak Jokowi pecah. Seolah-olah ketika kasus misalkan revisi Undang-Undang Pilkada tidak terjadi itu terjadi konflik antara keduanya. Nah, paling tidak sanjungan-sanjungan tersebut saling memuji itu ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Nah, yang ketiga saya ingin mengatakan ya bahwa inilah ya budaya kita yang sejatinya bagus dalam konteks positif untuk saling menjaga mengawal pemimpin-pemimpin bangsa. Sejatinya daripada gontok-gontokan, daripada saling serang, lebih baik saling memuji, apalagi kita tahu dan sama-sama tahu bahwa Pak Jokowi dan Pak Prabowo sama-sama dalam rumah yang sama ketika Pilpres yang lalu. Artinya ya dalam konteks itu saya melihat saling puji ini ya dalam konteks agama dianjurkan. Tapi tadi untuk membantah juga pihak lain bahwa selama ini ya akrab, selama ini solid, selama ini satu frekuensi, satu tubuh ya. Tadi Pak Prabowo mengatakan
ketika ada yang nyubit ya apa namanya itu kader Gerindra juga merasa tercubit, Mhm. merasa apa namanya ya bahasa saya gemetar. Ini kan Oke, sama dalam konteks agama gitu. ya, Kalau ya. satu tubuh itu katakanlah apa namanya sakit, maka tubuh yang lain juga akan merasakan sakit. Nah, Ah, dalam konteks itu ya saya melihat sesuatu yang positif saja dalam sanjungan tersebut. ya, Bang Samad, ini Iya, kalau ada yang cubit Pak Jokowi, seluruh kader Gerindra ikut tercubit gitu, merasakan sakitnya. Ini bagian dari apa? Toleransi atau bagian dari merasakan hubungan kedekatan atau bagian dari apa nih? iya Mbak Cynthia, itu adalah refleksi tanggung jawab Pak Prabowo dan Partai Gerindra dalam mengawal pemimpin-pemimpin bangsa kita, baik saat menjabat maupun setelah selesai masa pengabdiannya. Mhm. Kenapa demikian? Tentu ada banyak pengorbanan yang telah didedikasikan untuk pembangunan nasional kita. Pak Jokowi sosok yang telah membangun ribuan kilometer jalan tol, ya ratusan ribu jalan desa selama 10 tahun, mampu menurunkan angka kemiskinan, bahkan angka kemiskinan ekstrim tinggal 0,8%. Itu artinya dedikasi dan pengabdian beliau juga harus kita betul-betul hormati dan jaga. Jadi itu spiritnya, dan siapapun pemimpin bangsa, kita semuanya memiliki kewajiban untuk terus menjaga supaya marwah, kehormatan, diri dan keluarganya senantiasa terjaga. Karena ini adalah menyangkut pembelajaran sejarah Hmm. buat Bukan bagian generasi-generasi dari ucapan mendatang. terima kasih karena ikut mendukung Pak Prabowo dan juga Gibran sehingga akhirnya sekarang menjadi presiden dan wakil presiden terpilih. Tentu kita berterima kasih kepada Presiden karena mampu menciptakan pemilu yang adil, terbuka kepada semua orang sehingga bisa berkontestasi. Ada 3 pasangan calon yang ikut dalam kompetisi Pilpres dan punya kesempatan berkampanye sama-sama di waktu yang sama di seluruh pelosok Nusantara dengan segala keunggulan dan keterbatasan ketiga paslon. Hmm. Kita berterima kasih karena ruang demokrasi itu bisa dijaga dan diberikan kesempatan sehingga rakyat punya pilihan lebih dari satu pada saat itu, dan akhirnya rakyat 96 juta lebih memilih Pak Prabowo Gibran. Yang Oke. kedua, kita juga berterima kasih karena perjalanan ini adalah refleksi kerjasama yang dimulai dari 2019, Mbak Cynthia, di mana kontestasi 2 kali Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, tetapi dengan rasa jiwa yang sangat besar Pak Prabowo dan uluran tangan yang begitu terbuka dari Pak Jokowi sehingga 2019 dua figur ini bisa menyatu membangun bangsa dari dalam pemerintahan. Tentu kita berterima kasih, dan 5 tahun menjadi kepala negara memberi kesempatan kepada Kementerian Pertahanan untuk terus meningkatkan diplomasi pertahanan kita, Oke. dukungan anggaran Ya. penguatan alutsista kita. Dan juga lebih dari itu yang terpenting adalah kesamaan visi dalam keberlanjutan pembangunan nasional. Jadi kita berterima kasih dalam Baik, kami banyak tangkap. aspek, Mbak Cynthia, Kami tangkap. terhadap apa yang sudah diperoleh oleh rakyat Indonesia, oleh bangsa Indonesia, oleh Partai Gerindra, oleh kita semuanya. Oke. Begitu Mbak Cynthia. Kang Ujang, ini kan istilahnya begitu kuat didengar di publik, begitu ramai. Kalau analisa Anda, apakah ucapan Pak Prabowo ini menjadi bagian dari sinyal dan juga pesan bahwa Pak Prabowo termasuk Partai Gerindra akan ikut membentengi Pak Jokowi ketika nanti sudah tidak menjabat sebagai presiden? Ya, saya yakin iya ya, karena itu kan bagian daripada simbiosis mutualisme, apa namanya, sama-sama ya tadi Pak Prabowo kata-kata tanda petik ya, turut Mhm. Pak Jokowi berkontribusi di Pilpres yang lalu, memenangkan Prabowo Gibran. Lalu dalam konteks yang sama ya tentu feedback-nya adalah bagaimana Pak Jokowi memastikan ketika landing nanti, ketika sudah tidak berkuasa nanti ya tentu merasa aman, merasa nyaman dalam konteks politik, hukum, dan ekonomi. Kita tahu bahwa di Indonesia dalam konteks teori ya power center, Ya. orang yang tidak punya kekuasaan itu cenderung tidak dihargai.
Oleh karena itu ya ke depan kelihatannya Pak Prabowo ingin menjamin, Pak Prabowo yang sudah berkontribusi katakanlah tanda petik yang memenangkan Pak Prabowo Gibran di Pilpres yang lalu, ya tentu harus dikawal, dijaga, sehingga apa? Sehingga simbol negara presiden itu walaupun sudah tidak menjabat lagi ya merasa aman dan nyaman. Dan ini perlu ya, karena kita ini di kita kalau perspektifnya di masyarakat ada gula ada semut. Jadi tidak Ya. punya posisi ya ditinggalkan, tidak punya jabatan juga ditinggalkan. Ini kan yang terjadi apa namanya di presiden sebelum, misalkan Pak SBY sebegitu hebatnya 10 tahun memimpin, Ya. begitu turun partainya akan dikudeta. Hmm. Nah, lalu Bu Mega ya memegang kendali apa namanya ketua umum partai, dan itu pun kan ada isu-isu juga ingin dikudeta gitu. Oleh karena itu ya tentu Pak Jokowi butuh sandaran ya, butuh perlindungan dalam konteks politik, hukum dan ekonomi kepada Pak Prabowo. Dan itu Oke. hal yang umum saja, hal yang biasa saja bisa dilakukan karena di kita ini simbol ya kepala negara, pemerintah itu simbol yang harus dijaga. Walaupun memang di luar negeri mohon maaf ya, kita baru menyaksikan bagaimana di Korsel apa namanya mantan presidennya jadi tersangka karena dianggap melakukan KKN. Tapi ya itulah Korsel berbeda dengan Indonesia. Di Indonesia tentu tadi ada jaminan Ya. dari Pak Prabowo agar Pak Jokowi merasa aman, nyaman ketika sudah tidak menjabat nanti. Kang Ujang, kalau yang menjadi highlight dalam speech-nya Pak Prabowo, salah satunya adalah ketika politik juga berguru pada Pak Jokowi. Apakah ini artinya ketika nanti di masa pemerintahan Pak Prabowo, ketika ada lawan-lawan politik akan mengacu pada pola ataupun cara mengatasi cara-cara Jokowi? Ya, saya rasa gini akan mengambil sesuatu yang positif ya dari Pak Jokowi. Tentu tadi yang memperbaiki apa yang kurang dalam konteks strategi politik. Pak Jokowi sebagai manusia hebat dalam konteks menang di Solo, jadi gubernur, belum selesai masa jabatan lalu jadi presiden 2 kali. Ini kan memang kalau dipelajari secara politik kan sangat matang dan sangat kuat. Oleh karena itu wajar jika Pak Prabowo beberapa kali dalam sambutannya, dalam statementnya mengatakan ya banyak berguru, banyak belajar kepada Pak Jokowi. Nah, apakah nanti pemerintahan beliau yang baru nanti akan berguru? Saya meyakini ada sisi-sisi yang positif yang diambil. Tentu ada juga yang sisi-sisi lain yang harus divariasikan ya atau diimprovisasikan dalam konteks kebijakan pembangunan. Karena Oke. semua kebijakan itu tidak akan semuanya baik. Pasti ada sisi-sisi minus yang harus ditambal juga. Nah, dalam konteks itu ya Pak Prabowo harus juga punya pandangan orisinil untuk apa namanya ide-ide untuk kepentingan bangsa dan negara. Kan sebenarnya tinggal mengimplementasikan apa yang sudah dijanjikan, memastikan bahwa janji kampanye Prabowo Gibran itu terrealisasikan kepada publik, seperti makan siang gratis itu ditunggu-tunggu gitu ya, beasiswa, kedokteran dan lain sebagainya ditunggu-tunggu juga, mengatasi apa nama kemiskinan, lalu juga soal mengatasi pengangguran, termasuk juga saya melihat bagaimana ingin menegakkan hukum dan pemerintahannya tidak akan korupsi. Itu kan tinggal diimplementasikan saja di lapangan dan itu butuh keseriusan dari Pak Ya. Prabowo. Seperti itu. Oke, Bang Samad, Anda setuju dengan statement bahwa memang nanti di saat Pak Jokowi sudah tidak menjabat sebagai presiden lagi, dibutuhkan suatu kekuatan yang besar? Dan Oh iya. Gerindra adalah wadahnya. Kita perlu kekuatan besar karena di tengah volatilitas ini, ketidakpastian, tantangan global, tantangan domestik itu nggak gampang, Mbak Cynthia. Karena itu diperlukan, kita perlu guyup, kita perlu rukun antara tokoh-tokoh bangsa kita. Karena kita harus tetap fokus pada arah pembangunan nasional kita. Nah, termasuk mana skala prioritas yang harus kita selesaikan. Setuju pemberantasan korupsi kita jalankan sebagai prioritas. Tapi pemberantasan kemiskinan juga tidak kalah penting. Penciptaan lapangan kerja untuk pengangguran juga tidak kalah penting. Nah, supaya energi pemerintah ke depan bisa fokus terhadap permasalahan-permasalahan rakyat yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar, konstitusi kita untuk kepentingan nasional kita, maka kita perlu satu sama lain betul-betul bersatu padu. Kenapa demikian? Karena kita tahu bahwa kalau kita terus larut pada situasi instabilitas politik, maka kita tidak akan bisa take off menjadi negara maju sebagaimana yang kita harapkan di 2045. Sekarang ini kita masih terjebak di middle income trap, Mbak Cynthia. Nah, kita mau keluar dari situ. Kita mau
menjadi negara maju, diperlukan SDM yang memiliki daya saing yang unggul. Nah, itu perlu effort yang besar dari seorang pemimpin, dari tokoh-tokoh bangsa, dari sebuah kebijakan, dari seluruh program, supaya sinergi untuk mewujudkan cita-cita itu. Kalau tidak, kita akan setback kembali. Kita akan setback kembali dan kita harus memulai dari nol, dan itu yang kita tidak ingin lakukan. Karena itu arah ke depan untuk mendorong supaya ada kemandirian di ketahanan pangan, ada kemandirian di energi. Ini aja memerlukan kekuatan besar, Mbak Cynthia. Nggak gampang mewujudkan hal tersebut. Lalu bagaimana ketika nantinya ke depannya akan ada suara-suara kritis yang mengkritik, memberi masukan kepada Pak Prabowo? Mbak Cynthia, suara kritis, media, LSM, para pengamat, akademisi, itu adalah sesuatu yang diperlukan sebagai bangsa besar yang memilih demokrasi sebagai jalan untuk membangun negaranya. Tidak boleh dimatikan, kita harus berikan ruang itu. Tinggal bagaimana kita mengakselerasi kritikan, saran, pendapat, atau aspirasi yang diberikan, kita artikulasikan menjadi sebuah kebijakan sehingga bisa dijawab apa yang menjadi kritikannya. Karena itu adalah sebuah keniscayaan yang mesti ada di dalam negara demokrasi sebesar Indonesia, Mbak Cynthia. Itu mesti ada dilakukan. Kita bisa bayangkan kemarin di DPR misalnya, Mbak Cynthia, di dalam pembahasan berbagai undang-undang, di saat yang sama ada aspirasi, semua rakyat menyuarakan di media sosial dan DPR mendengar aspirasi itu. Coba kalau tidak ada kritikan misalnya, Kang Ujang bisa bayangkan setelah diketok baru selesai. Artinya akan menjadi komitmen Pak Prabowo dan juga Partai Gerindra di pemerintahan nanti akan terbuka ruang sebesar-besarnya untuk kritik dan masukan. Terbuka ruang dan dijamin. Dan Pak Prabowo sudah 20 tahun lebih beliau berada di koridor demokrasi. Sejak 2003 beliau masuk di politik. Sudah 21 tahun berkontestasi dan berjuang melalui jalan demokrasi. Jadi jangan khawatir. Jangan ragu soal itu, Mbak Cynthia. Kami tangkap dan kami highlight. Kang Ujang, di kemarin juga Pak Prabowo sempat menyebutkan di depan publik bahwa Ibu Megawati menitip salam. Ini maksudnya apa? Apakah memang ingin menyampaikan bahwa hubungannya dengan Megawati pun baik-baik saja? Ya, kita tahu dan sama-sama tahu hubungan Pak Prabowo dengan Ibu Megawati tidak ada masalah. Tetapi memang yang ada masalah adalah hubungan antara Pak Jokowi dengan Ibu Megawati. Artinya ini pesan Pak Prabowo ya, bahwa hubungannya dengan Megawati baik-baik saja meskipun dengan Pak Jokowi juga baik-baik saja gitu? Ya, tentu disitulah fungsinya Pak Prabowo sebagai presiden terpilih yang akan dilantik 20 Oktober nanti, menjadi penengah gitu loh, menjadi mediator tadi agar pemimpin-pemimpin bangsa ke depan guyup gitu. Ya, apa namanya, manusia ada plus minusnya, ada kekurangannya, tidak akan ada sempurna. Pasti akan ada yang terluka dalam konteks kontestasi, pasti ada menang ada kalah. Nah, karena tadi kalau memang tokoh-tokoh bangsa tersebut ya saya katakan berjiwa negarawan, maka tadi ya apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo ya kita hormati, bahwa tadi ada salam, bahwa itu adalah penghormatan kepada Ibu Megawati dan penghormatan kepada Pak Jokowi. Saya melihatnya sesuatu yang positif dari situ. Bang Samad, Anda sepakat dengan itu? Apakah benar nanti ke depannya Pak Prabowo akan menjadi penengah dan juga jembatan antara Pak Jokowi dan juga Bu Mega? Iya, Mbak Cynthia, kita tahu bahwa Ibu Mega adalah tokoh bangsa. Ayah beliau Bung Karno selalu menjadi rujukan dalam banyak sekali referensi pidato-pidato politik Pak Prabowo dalam kurun 20 tahun ini. Sehingga bukan hanya soal penghormatan kepada Ibu Mega sebagai tokoh bangsa, tetapi juga soal ideologi perjuangan Trisakti dari Bung Karno juga banyak sekali mengilhami pikiran-pikiran Pak Prabowo dalam perjuangan politiknya. Sehingga saya yakin dan percaya tidak ada halangan sedikit pun untuk merajut berbagai macam komunikasi berkaitan dengan kepentingan bangsa ke depan. Bagi Pak Prabowo, apapun yang menjadi kepentingan bangsa, kepentingan rakyat pasti akan didahulukan di atas segala-galanya. Begitu Mbak Cynthia. Baik, terima kasih Bang Kamru Samad, anggota DPR Komisi 11 dari fraksi Partai Gerindra, dan juga Kang Ujang Komarudin. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore.